Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi kita. Akhirnya narasumbernya tak undang langsung. Karena biar ini, karena saya nemuinnya susah nih. Kebetulan lagi pergi waktu itu, Ustaz. Siap. Narasumbernya sibuk. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan. Tapi ya mantap lah. Ya, perkenalkan dulu ini narasumber kita. Ini muridnya Ustaz Akar juga. Sama aja. Saya juga banyak belajar. Jadi intinya ini adalah Mbak Usagi, atau lebih ya Usagi ya. Usagi sih, lama ya? Itu lama lapak sih. Oke. Aku mungkin pertanyaanku itu hampir sama pertanyaan dengan ke yang lain, ke pidato. Hampir sama juga pertanyaan ke Koh Jin. Itu aja sih, karena pertama kali itu saya itu pengen ngerti mungkin masa kecil dari Kak Rika Usagi ini. Iya. Gimana tuh? Mungkin bisa diceritain itu masa kecil, terlahir di mana gitu. Aku dulu lahir ya di Jakarta, cuman orang tua dua-duanya Padang. Oh iya. Jadi dua-duanya ngerantau lah ke Jakarta. Terus ya biasa sekolah. Cuman ternyata kakek dari Rika itu salah satunya nih kiai gitu. Jadi kayak Ustaz lah, udah marhum sekarang. Oke. Jadi emang ada istilahnya itu ada bakat keturunan ya. Mungkin. Iya. Oke, itu sedikit masa kecilnya ya. Tadi nggak seperti pidato tuh panjang banget masa kecilnya, masya Allah. Iya. Tapi ini seru juga karena bagaimanapun kita, apapun kita itu tidak terlepas dari sejarah itu. Dimana masa kecil kita itu biasanya lingkungan kita itu yang membuat kita seperti sekarang ini, biasanya. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan, soal masa kecil itu mulai kapan Mbak Rika ini tertarik dengan dunia supra? Dari sebenarnya gini Ustaz, kan dari kecil itu Rika bisa dibilang sensitif lah ngelihat yang sesuatu itu ya. Siap. SD, SMP, SMA, sampai waktu itu pernah pindah ke rumah ke Penggiringan. Terus rumahnya itu emang haunted. Serem lah gitu. Siap. Ya, pokoknya ada tanda-tanda lah. Cuman kita kan cuek gitu ya. Ya Rika lihat, cuman Rika pendem gitu, takutnya malah bikin mama takut gitu. Mama kan nggak sensitif gitu, karena takut Rika doang yang bisa lihat, sama adik Rika yang kecil. Bisa lihat juga? Bisa, dia bisa lihat dulu. Terus mulai makin kesini kok kayaknya seru gitu ya. Karena waktu Rika SD, SMP, sampai SMA ngeliat ya bentuknya emang nggak semuanya tuh menyeramkan gitu. Ya, betul. ada yang cantik, mungkin ada yang menyeramkan gitu kan. Iya betul. Gitu. Makanya awalnya tertarik sama gaib, karena gaib gitu, sama karena tahu kakek itu di Bukit Tinggi kiai. Terus kalau misalkan mama kan punya salonnya ini, kalau misalkan ada yang ngerjain, mama pulang ke Padang ikut Rika gitu kan. Iya. Terus kakek doain. Dia belum paham lah, waktu itu kan masih SD juga pula. Iya. SD SMP lah ya. Terus kok bisa kayak gini ya gitu. Didoain bisa bikin rumah usaha mama jadi bagus gitu. Bikin dulu mama tuh salonnya kecil, masih kayak di rumah gitu lah ya. Cuman nerima nggak banyak lah, nggak ada karyawan, mama semua ngerjain sendiri. Apa juga PNS lah ya, PNS kan cuman dulu
kayak honorer gitu lah istilahnya. Lama-lama naik gitu, bagus gitu. Bisa ya dengan doa dari kakek itu dikasih air minum, nah disebarin, wah beres gitu. Jadi makin oke gitu, gitu. Itu juga bikin penasaran selain dari sisi gaibnya gitu. Jadi dari awal mula dari itu ya, artinya sih sebenarnya ini dari kecil itu sudah dikasih anugerah oleh Allah ya. Dari kecil udah dikasih anugerah oleh Allah untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mungkin lebih tepatnya bisa melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa melihat gitu ya. Gitu. Kalau ada orang biasa artinya ada orang luar biasa nanti kan gitu. Gitu. Jadi sejak saat itu ya mulai tertarik ke dalam dunia. Dari kecilnya itu, cuman terjun langsungnya ada lagi ceritanya Ustaz. Oke. Gimana tuh? Jadi boleh diceritain itu. Semenjak kakek almarhum gitu kan, salon nama udah besar gitu, udah punya karyawan. Lalu adalah orang sirik ya, orang-orang salon itu kan juga pakai begitu-gituan. Tiba-tiba ada tanah kuburan lah depan rumah, terus kayak ada seolah-olah ada apa namanya kayak pesawat jatuh. Saya kedengar cuma Rika, Mama sama karyawan. Nah yang lagi nyalon nih customer udah ada banyak dong gitu. Itu nggak ada yang dengar sama sekali. Rika sampai panik. Rika lagi di atas, Mama di bawah tuh sama karyawan ngurusin customer gitu. Kita panik ke bawah nyariin apa yang jatuh gitu kan. Cari tahu wah ada yang ngirim gitu ternyata katanya. Terus ya udahlah. Awal-awal Rika lihatnya yang spirit conjure itu. Nah itu awal Rika belajar itu. Terus nggak lama Rika ketemu Kisaung gitu kan, belajar gimana, mulai tahu paham lah gimana buat biar nggak kena yang kayak gitu-gituan lagi. Ketemu beberapa guru lah dulu waktu itu. Sampai kalau Rika lagi keluar kota, Rika kan dulu suka keluar kota, ke Semarang, ke Bandung, ke Jogja gitu. Maksudnya main, bukan belusukan buat supra-supra, main lebih tepat ya. Terus, setiap Rika pulang, keluar kota, itu laler Ustaz. Masuk ke dalam salon, ada lebih dari 100 biji. Laler itu? Iya itu nggak, padahal kan salonnya kan nggak tutup pakai AC gitu. Iya betul. Itu lalernya bisa masuk? Iya bisa masuk, nggak ada celah sama sekali kan. Wow. Jadi begitu aja terus ketika keluar. Gitu. Jadi kalau Mbak Rika keluar dari itu tempat itu iya. Lama nih dia tahu ya, lucunya Rika kan biasanya 3 hari. Kayak dia taunya Rika nggak ada 2 hari, oh pasti keluar kota nih, pas minggunya dikerjain. Okay. Ini seru sih sebenarnya. Jadi pengalamannya adalah menolong keluarga sendiri. Iya, jadi kayak gimana caranya bantuin Mama daripada Mama kesana kemari sendiri ya, gitu kan, kasihan dah. Malah capek. Gitu. Jauh. Ini sih mantap ini. Jadi sudah dari kecil dikasih anugerah yang tidak semua orang dikasih, ya kan. Termasuk saya juga nggak dikasih. Tapi nggak apa-apa, inilah gunanya ngobrol. Jadi saya bisa belajar banyak dari cerita, dari obrolan seperti itu sih. Nah ini sih sebenarnya tadi sudah sedikit disinggung pertanyaan ini. Ilmu pertama kali dipelajari, ilmu yang pertama kali dipelajari Pak Usagi itu ilmu apa? Spirit conjure. Kalau zaman dulu kan kayak gimana dia berada, oh ini energi ada yang tarik masukin ke apa ya, entah koin lah, entah apa batu lah gitu kan, entah kunti yang ada di sana gitu-gitu ya, lucu-lucuan lah ya. Betul. Jadi spirit conjure ya, spirit conjure itu macam mengisi suatu benda dengan entitas gaib, mungkin kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu yang pertama kali dipelajari ya. Oke. Jadi dari spirit conjure itu akhirnya meluaskan diri. Rika
mulai tertarik sama hikmah nih, kayaknya ada yang seru gitu. Dari apa namanya, dari sejarahnya kan pasti ada sejarahnya, terus tata caranya, jamnya, wah kayak yang di kayak yang di western gitu ya, maksudnya kayak kalau kita bilang orang zaman sekarang witch lah, apa penyihir gitu kan. Wah menarik nih, kita juga pengen lah coba gitu. Terjun aja dulu, penting belajar dulu gitu kan. Betul itu yang penting sih, belajar. Jadi pesannya untuk teman-teman semua itu, belajarlah sampai kamu sampai kamu mendapatkan jawaban dari apa yang kamu pertanyakan di dalam dirimu. Itu pesannya. Jadi kalau kamu sudah mempelajari dan kamu belum juga mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu, maka kembali belajar. Susah. Udah belajar ketemu jawaban, ada lagi pertanyaan lain. Oh gitu ya. Jadi belajar terus kita. Betul. Ini menarik, ini keren. Menurut saya keren. Jadi dari pembelajaran inilah yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi sehebat apapun kita nanti, tetap kita harus menjadi orang yang pandai belajar. Gitu. Nah, ilmu nih, kita belajar ilmu. Bukan belajar ilmu, kita ngobrolin ilmu ya, banyak tempatnya. Ada nggak sih ilmu yang menurut Mbak Rika itu tajrib? Artinya begitu saya pelajari ilmu itu tajrib untuk saya, misalkan kayak gitu. Ada nggak ilmu yang kayak gitu? Ada. Oke. Bisa diceritain atau inilah. Ya boleh. Waktu pertama kali Rika belajar di sini sortir ya. Oke. Itu habis belajar sama waktu itu ya. Habis belajar Rika coba di rumah, Rika bawa, Rika ya biasalah waktu masih kantor-kantor kan. Rika bawa taruh tas, terus teman Rika ini cewek, bisa dibilang